Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah mekanika teknik statis tertentu kali ini akan membahas tentang garis pengaruh. Nah, apa itu garis pengaruh? Garis pengaruh adalah suatu garis yang menunjukkan besarnya pengaruh dari beban berjalan P sebesar 1 ton terhadap suatu reaksi, momen, dan gaya lintang dari titik tertentu. Jadi garis pengaruh ini akibat beban berjalan. Contohnya apa sih beban berjalan? Misal di struktur jembatan. Nah, bebannya apa kalau di struktur jembatan? Mobil, motor, kendaraan seperti itu ya. Nah, kendaraan-kendaraan seperti itu kan termasuk beban yang berjalan. Ini materi kali ini membahas tentang beban-beban yang berjalan seperti itu. Kalau yang sebelumnya kan bebannya tetap ya. Jadi hanya di satu titik tertentu. Nah, kalau ini bebannya berjalan. Oke, garis pengaruh VA adalah besarnya pengaruh beban berjalan terhadap reaksi di perletakan A. Kalau MC itu terhadap momen di titik C, MC ya. Kalau DC terhadap gaya lintang di titik C. Jadi P ini, beban ini, supaya lebih mudah untuk belajar ya, kita selalu mengasumsikan 1 ton. Ini untuk belajar saja supaya lebih mudah. Oke. Langsung masuk ke contoh ya. Jadi hitung besarnya GPVA, GPVB, GPDC, dan GPMC. GP ini singkatan dari garis pengaruh ya. Jadi ada struktur seperti ini. Ini P-nya, bebannya sebesar 1 ton, dia berjalan. Oke. Nah, sekarang kita cari GPVA, garis pengaruh VA. Misal kalau GPVA itu bebannya di titik A ya, karena VA ya, beban 1 tonnya ketika berada di titik A. Nah ini, jadi kalau beban 1 ton di titik A, kita cari VA VB nya berapa. Bisa pakai sigma momen di titik A, sigma momen di titik B. Jadi kita ketemu VA VB gitu ya. Kalau sudah mahir biasanya langsung paham. Jadi VA-nya itu sebesar 1 ton yang di sini, VB-nya 0. Jadi kalau tepat di perletakan tersebut, reaksinya pasti 1. Maksudnya reaksinya pasti sebesarnya P ini. Nah, reaksi yang di sini sebesar 0. Jelas ya? Karena VA-nya 1, berarti di sini 1 nih. Ini 1, di VB 0, jadi gambarnya seperti ini. Ini gambar dari GPVA. Nah, untuk GBVB juga demikian. Jadi yang 0-nya di titik A, di titik B sebesar 1 ton. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, jelas ya? Nah, sekarang GPDC. DC itu gaya lintang di titik C. Jadi tergantung di titik mana ya. Ini di titik C. Nah, sekarang kita cari P 1 ton di titik A. Kalau di titik A, VA-nya 1, seperti tadi ya, VB-nya 0, ya kan? Jadi DC-nya sebesar VA minus 1 ton sama dengan 0, gitu ya. Oke, nah, karena ini kita cari GPDC, kalau D, ingat ya, kalau D itu kita ninjau C kiri, C kanan. Jadi sedikit ke kiri, sama sedikit ke kanan. Nah, misal P1 tonnya itu berada di sedikit ke kiri dari titik C. P1 tonnya berada di situ. Jadi kalau kita mau cari gaya itu, jadi bebannya itu harus ada di situ. Gitu ya, di titik yang kita cari itu. Itu beban berjalan. Jadi di mana titik yang kita cari, berarti kita mengasumsikan bebannya ada di situ. Di mana titik kita cari, asumsikan bebannya ada di titik itu, gitu ya. Jadi bebannya itu jalan-jalan, nggak hanya di satu titik saja. Nah, untuk ini kan kita cari GPDC, berarti di titik C. Kalau D, gaya bidang D, itu kan selalu ada sedikit ke kiri sama sedikit ke kanan ya. Nah, ini untuk P 1 ton di C kiri, P-nya ini berada di sedikit ke kiri. Nah, kalau beban berjalan, itu bebannya kan pindah-pindah.
otomatis reaksinya pasti juga ganti-ganti kan. Setiap bebannya berpindah, setiap bebannya bergeser, reaksinya akan berbeda. VA/VB selalu pasti berbeda kalau bebannya berpindah. Jadi kita nggak bisa satu kali nyari VA/VB itu dipakai terus untuk perhitungan selanjutnya, tidak seperti itu. Jadi ketika dia pindah, kita hitung lagi VA/VB. Ketika P-nya dipindah lagi, kita hitung lagi VA/VB-nya. Jelas ya? Nah, ini bisa ini dicari pakai sigma momen. Ya, tapi ini kan rumus cepatnya. Jadi kalau besarnya VA itu B, ini ya, B per L. Kalau VB, A per L. A ini jarak dari A ke titik C. C ini kan ada bebannya. Nah, B ini jarak dari beban itu ke titik B. Nah, dapatnya VA sama dengan B per L. Kalau VB, A per L. Ya, sedangkan DC itu sendiri, kita lihat kiri nih. Ada gaya apa? Ada VA C ya, di DC ya. Jadi tepat di C. Tapi P-nya agak geser ke kiri. DC ada VA sama ada P 1 ton. Berarti VA dikurangi minus 1 ton. Jelas ya? Nah, ini P 1 ton di C kanan. Nah, sekarang ini pindah sedikit ke kanan. Ya, ini contohnya, ini saya mau lihat kanan nih. Berarti ini kan VB-nya ke atas, tapi kita lihat kanan. Berarti minus VB. Nah, di sini ada 1 ton plus 1 ton. Tuh. Tapi kalau mau lihat kiri, berarti ada gaya apa? Ini kan P-nya kan 1 ton sebelah sini, tapi kita lihat kiri. Berarti hanya ada gaya VA, ya kan? Berarti DC ini sama dengan minus VB plus 1 ton, atau bisa juga sama dengan VA. Jadi tergantung mau lihat kiri atau lihat kanan. Jadi gambarnya akan seperti ini. Ya. Jadi ini VA minus 1 ton, ini VB minus VB plus 1 ton. Nanti bisa dimasukkan. Nilainya pasti ada yang minus, ada yang plus. Jadi dicoba ya. Nah, sekarang GP MC. Kalau bidang momen itu tidak ada beban sedikit ke kiri, beban sedikit ke kanan ya. Materi yang kemarin sudah kita bahas itu. Nah, sekarang kalau MC ya di titik C, titik itu yang kita lihat langsung ya. Jadi misalnya ini P 1 ton di titik A. Saya mau cari ini besarnya ini berapa. Kalau P 1 ton di titik A, VA-nya 1, VB-nya 0. Nah, MC-nya berapa? MC kan ya VA ini dikalikan jarak. Jaraknya kan nggak ada. Karena VA dikalikan jarak dari ke titik yang ditinjau, kan titik yang ditinjau A. Jadi 0 jaraknya, berarti nilainya 0. Ini juga demikian. Nah, sekarang P 1 ton di C. Contoh ini saya mau lihat kiri. Ada gaya apa saja lihat kiri? Ada VA dikalikan A, ya kan? Jadi VA dikalikan A. VA-nya berapa? Ini. B per L. Nah, kalau saya mau lihat kanan, VB dikalikan B, ya kan? Di VB-nya berapa? A per L. Seperti itu ya. Jadi nanti besarnya sama. Besarnya di MC ini sama, VA kali A sama dengan VB dikalikan B. Nanti bisa dicoba. Oke, nah sekarang kita masuk ke soalnya langsung ya, yang ada angkanya. Hitung besarnya GPVA, GPVB, GPMC, dan GPDC. Ini angkanya ada 4, 6, dan 10 di sini, panjangnya 10. Oke, nah sekarang GPVA. Bebannya 1 ton, berarti langsung ya. Ini gambarnya 1 ton, ini 0. Jadi langsung digambar seperti ini. Nilainya positif. Begitu pula dengan GPVB, ini 0, ini 1. Oke. Sekarang GPDC nih. GPDC. Nah, saya mau cari yang di titik sini sama di titik sini. Sama ya, ini saya cuma ambil satu contoh di titik A dulu aja. Di titik B juga sama pasti. P1 ton di titik A. Nah, DC-nya apa? Kan di sini P1 tonnya ada di sini. Berarti ada gaya VA sama ada P1 ton kan? Saling meniadakan kan? Berarti nilainya 0. 0 di sini. Begitu pula yang di sini juga. Kalau misal P1 tonnya di sini, VB-nya kan berarti 1. Ada VB ke atas,
P ke bawah, berarti kan saling meniadakan. Nilainya 0, gitu ya. Nah, sekarang yang di sini nih. P sebesar 1 ton berada di C sedikit ke kiri. VA VB-nya akan berubah. VA-nya berapa? Kalau VA-nya kan tadi yang ini ya. B per L, jadi 6 per 10 atau 0,6. Kalau VB 4 per 10 atau 0,4. Nah, D, C kiri. Maksud saya D di mana beban berjalan sedikit ke kiri dari titik C. Nah, kita lihat DC ya, tapi kita lihat waktu bebannya ada di sini. Berarti kan masih ada nih bebannya ada di sini nih. VA dikurangi P 1 ton, ya kan? Berapa? VA-nya berapa? 0,6 dikurangi 1, jadi minus 0,4 ton. Nah, sekarang P-nya geser sedikit ke kanan. Kita lihat. Ini ya, ini kalau lihat mana? Lihat kanan ya. VA-nya tetap. VA-nya 6 per 10, VB-nya 4 per 10, 0,4 sama 0,6. Ini saya mau lihat kanan, berarti ada minus VB sama 1 ton kan? Nah, berarti ketemu 0,6 ton. Ini lihat kanan nih. Coba saya mau lihat kiri, tapi waktu P-nya berada di C sedikit ke kanan. Nah, lihat kiri ada apa saja? Hanya ada VA kan ya? Nah, nilainya VA berapa berarti? 0,6. Sama kan dengan ini. Jadi kalau saya lihat kiri saja, hanya ada VA. Jadi DC-nya VA saja. Ya, VA-nya berapa? 0,6. Sama kan hasilnya? Ketika ini lihat kanan sama lihat kiri juga sama-sama 0,6. Jadi sama saja. Sekarang yang GP MC. Nah, P1 ton di A, ini ya, VA dikalikan jaraknya 0, jadi ya 0. Ini juga VB dikalikan jaraknya 0, berarti 0. Nah, saya mau lihat kiri nih. P1 ton di titik C, di sini. VA-nya berapa? VA-nya 0,6, VB-nya 0,4. Nah, VA dikalikan 4 berapa? 0,6 dikalikan 4, 2,4 ton meter ya. Nah, itu kalau lihat kiri. Kalau lihat kanan, ada VB. VB dikalikan 6. VB-nya berapa? 0,4. 0,4 dikalikan 6. 2,4 ton meter. Sama berarti ya. Ini dan ini sama nilainya. Jadi besarnya di sini 2,4 ton meter. Jelas ya sampai sini garis pengaruh? Oke, kalau begitu materi hari ini saya cukupkan. Silakan ditanyakan jika ada yang mau didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.